Baik, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, ya, tugas saya KSPB. Baik, perkenalkan nama saya Frandi Wandikbo. Saya mahasiswa aktif di kampus STPK. Baik, langsung saja kita masuk di nomor 1, latar belakang politik dunia perjanjian baru. Hal yang hendak dilihat dalam pokok bahasan ini adalah proses dan dinamika hidup dalam kurun waktu tertentu yang memberikan adil yang amat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kekristenan awal. Dalam kaitan dengan itu, kita akan melihat dua latar belakang yang merupakan dunia yang mempunyai pengaruh yang tidak bisa diabaikan dalam zaman perjanjian baru. Baik, poin pertama 1.1 kekuasaan Yunani dari Alexander Agung sampai Antiochus Epiphanes. Untuk melihat dunia Yahudi terutama dalam kaitan dengan zaman perjanjian baru, kita akan meninjau dari beberapa aspek untuk mendapatkan gambaran umum. Aspek pertama yang hendak kita lihat adalah kondisi politik yang berkembang pada waktu itu di wilayah Palestina. Alexander Agung menaklukkan Palestina pada abad ke-4 sebelum Masehi. Alexander Agung menyebarkan budaya Yunani, Helenisme, terutama bahasa Yunani yang kemudian dipakai dalam penulis Perjanjian Baru. Setelah Alexander Agung meninggal, kerajaannya dibagi kepada para jenderal, yaitu Ptolemeus dan Seleucus. Baik, yang poin kedua 1.2 pemberontakan Makabe, dinasti Hasmonea. Pada masa pemerintahan Antiochus Epiphanes tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi, bangsa Yahudi mengalami penindasan agama. Ia melarang sunat, perayaan sabda, pembacaan Taurat, praktik ibadah Yahudi. Bahkan menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan korban kepada dewa Zeus. Kebijakan ini menimbulkan kemarahan besar di kalangan Yahudi dan timbulan pemberontakan yang dipimpin oleh Matias dan dilanjutkan oleh anaknya yang Yudas. Oleh mereka merebut kembali Yerusalem dan melahirkan bait Allah. Baik, yang poin ketiga 1.3 kekuasaan Romawi. Tahun 63 sebelum Masehi, Pompei menaklukkan Yerusalem dan bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi. Roma merupakan pajak tinggi, kontrol militer, dan menunjuk penguasa lokal, yaitu yang berkuasa pada kekuasaan Roma, yaitu Herodes Agung, Pontius Pilatus, Kaisar Augustus, Kaisar Tiberius, Kaisar Nero, Vespasianus, dan Titus Timotianus. Baik, yang kedua, latar belakang ekonomi dunia perjanjian baru. Sistem pertama 2.1 sistem pajak. Rakyat harus membayar pajak bait Allah, pajak kepada Kaisar Romawi, pajak kepada Herodes atau penguasa lokal. Oleh karena membayar pajak kepada pemerintah setempat, akibatnya banyak rakyat hidup miskin, petani kehilangan tanah karena utang, dan terjadi kesengajaan sosial. Poin yang kedua 2.2 mata pencarian. Masyarakat Yahudi sebagai masyarakat agraris hidup dalam situasi ekonomi yang sulit pada masa Yesus. Masyarakat bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, tukang kayu. Baik, yang tiga itu latar belakang keagamaan, cara pandang masyarakat dunia perjanjian baru. Poin yang pertama 3.1 Yudaisme.
keturunan campuran Yahudi dan bangsa lain menyembah Allah yang satu, menggunakan Taurat versi mereka sendiri dan beribadah di Gunung Gerizim. Orang Yahudi memiliki pengakuan imam Shema Israel, Tuhan itu Allah, kita Tuhan itu Esa. Allah itu satu, Israel adalah umat pilihan Allah. Baik yang 3.1, kelompok keagamaan Yahudi. 1. Kaum Lewi berasal dari suku Lewi, bertugas mengurus ibadah dan menjadi pelagan lemah suci dan bait Allah. Kaum Saduki berasal dari kalangan imam, kaya dan berpengaruh mengelola bait Allah, hanya menerima Taurat Musa dan tidak percaya kebangkitan orang mati, malaikat, dan roh. Kaum Farisi, kelompok awam yang taat, sangat menghormati Taurat dan tradisi lisan. Percaya adanya kebangkitan, sering menjadi lawan Yesus dalam Injil. Paulus berasal dari golongan ini. Ahli Taurat, penafsir dan pengajar Taurat. Sebagai besar berasal dari Farisi, disebut juga Rabi, memiliki pengaruh besar setelah bait Allah dihancurkan. Baik yang kelima, kaum Selot dan Sicari. Kelompok nasionalis Yahudi menantang Romawi menggunakan perlawanan bersenjata. Sicari dikenal menggunakan gulati untuk membunuh musuh secara diam-diam. Baik yang kedua, 3.1.2, lembaga keagamaan Yahudi. Masyarakat Yahudi dipersatukan oleh suatu lembaga lahiriah yang disebut dengan istilah Sebridin, istilah Sanbedrin atau Mahkamah Agama yang beranggotakan 71 orang, ada sendirian besar dan berkedudukan di Yerusalem, tetapi juga ada Sanhedrin setempat atau lokal. Yang 3.1.3, perayaan keagamaan Yahudi. Itu hari raya Purim yang dilakukan 15 sampai 16 bulan, itu hari raya Yom Kippur, penebusan dan perdamaian. Baik yang 3.2, Helenisme. Pada tahun 332 sebelum Masehi, setelah berhasil menguasai Tirus, Alexander memperluas kekuasaannya Persia, meskipun lebih terobsesi pada kampanye militer untuk menaklukkannya wilayah yang semakin luas. Alexander Agung berkeinginan untuk mendirikan sebuah imperium, sebuah universitas. Yang 3.3, dunia Yunani Romawi. Negara Roma yang memiliki tatanan pemerintahan dan tatanan hukum yang teratur, yang mengikuti garis komando dari pusat hingga ke daerah-daerah itu dalam daya kekuasaan yang luar biasa. Menakluk banyak daerah sebagaimana disebut tadi, mengembangkan secara amat signifikan kebudayaan Yunani. Itu yang 4, struktur 27 karangan Perjanjian Baru. 1. Tulisan naratif. Yang pertama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Yang kedua, surat-surat Paulus, yaitu Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, dan Titus, Filemon. Yang ketiga, surat-surat Katolik, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Yang keempat, kitab Wahyu, berisi penglihatan Rasul Yohanes tentang kenangan Allah atas kejahatan dan pengharapan bagi umat beriman.
Baik, sekian hasil presentasi saya. Batas ini saja. Terima kasih.